kembali lagi di podcast Genbi Sulut. Kenalin, saya Arini Febrianti. Sekarang saya bersama dengan teman saya dari Genbi juga. Yuk kita kenalin dulu. Siapa nih namanya? Bekam Podung. Oke, orang pakai bahasa Manado juga tuh, Kang. Semua lalu SKSD komang. Di sebelah cewek siapa Sis nama? Abigail. Oh, Sis Abigail. Apa kabar sekarang, Dang, bro? Pasti sehat. Oh, sehat selalu ya, mesti sehat komang Harus. ini. Kalau dari Sis? Oh, double sehat. Oh, sehat memang luar biasa sekali Kang Genbi. Sekarang saya mesti mau tanya-tanya tentang aktivitas dari Bro Dengsi sekarang, Kang. Ya. Sekarang kalau dari Bro Bekam sekarang DP aktivitas apa, Kang, kalau boleh tahu? Sekarang selesai sebuah mahasiswa. Mantap sekali memang. Baik. Sekarang lagi menjadi calon mahasiswa di universitas lain. Calon S2 berarti, Kang. S2. Weh, memang luar biasa sekali. Memang jadi yang perlu kalian tahu kalau Bekam ini koordinator wilayah Genbi Sulut. Jadi dia menghandle sekarang 5 komisariat di Kota Manado dan sekarang dia di wilayah Sulut, Kang. Kalau dari Abi bagaimana, Bi? Aktivitas sekarang? Puji Tuhan sekarang masih di semester 8. Oh, masih semester 8 sama ini berarti, di bulan terakhir kuliah dong. Oh, aduh, berdoa aja Iya. Kang supaya jadi bulan terakhir ya, jangan Iya, benar. memperpanjang kasihannya. UKT berapa? Aduh, mahal Oh, sih. saya betul saya. Jadi orang mesti memang bulan terakhir ya, for Bulan real. terakhir. Oke, kita sebenarnya mau tanya-tanya sih, podcast kali ini sebenarnya orang mau bahas tentang bagaimana Abi selaku kemarin jadi ketua komisariat ini Kang Unklab kan, kalau iya Unklab, dan Bekam sebagai koordinator wilayah, bahkan sekarang sudah mau masuk S2. Mungkin ada tantangan-tantangan dari aktivitas dari Bekam atau Abi, atau orang mulai dari Bekam aja dulu. Mungkin selama jadi kuliah, tentu kan jadi mahasiswa, apalagi jadi ketua, belum organisasi lain juga, ada Iya. organisasi ekstra juga kan yang Ada. ditempuh. Jadi mungkin dari Pak Bekam ada tips and trick atau boleh bercerita dong tentang kendala-kendala selama jadi mahasiswa. Sebenarnya kendala itu dimanapun orang berada pasti ada. Betul sekali. Tapi kalau orang enjoy itu bukan kendala, itu tantangan dan kesempatan. Siap, luar biasa sekali memang Kang. Jadi sebenarnya bukan kendala ya, lebih ke tantangan. Jadi mahasiswa banyak. Iya. Tadi banyak organisasi, Betul. mengatur waktu, manage waktu itu penting sekali. Karena satu hari itu orang besar, orang kecil, satu hari itu cuma 24 jam. Iya. Jadi bagaimana cara orang handle itu kembali ke dirinya kita masing-masing. Banyak organisasi it's okay, tapi jangan lupa orang juga harus imbangi dengan studi yang baik. Pergaulan juga di masyarakat Oh, itu iya, harus betul, ada. betul. Interaksi dengan orang tua juga itu harus ada. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa orang juga itu perlu pengembangan kapasitas diri yang seimbang. Iya. Jadi kalau tips and trick sih saya rasa setiap orang punya pengalamannya sendiri, punya caranya sendiri. Iya, benar. Tapi sekali lagi, entah itu organisasi, entah itu studi, entah itu pergaulan di masyarakat, itu semua harus seimbang. Iya. Jadi sebenarnya walaupun orang punya organisasi yang banyak, orang punya beragam macam aktivitas, tetap orang ada prioritas kan. Orang Ya. kan jadi mahasiswa sebenarnya DP tujuan for belajar, for Ya, studi. betul. Organisasi itu cuma sampingan dah. Ya, karena begini Arini juga banyak stigma dalam masyarakat. Yes. Misalnya kalau banyak organisasi nantinya mau lama lama kelar kuliah, kelar kuliah. dibuktikan toh Ya, sekarang. dibuktikan Iya. juga kita banyak organisasi tapi Iya. bisa selesai kuliah dengan baik. Iya. Kembali lagi ke bijaksananya orang mengatur waktu bagaimana. Apalagi sekarang Bekam ada beasiswa, Kang. Ya di Genbi Iya, itu makanya ada beasiswa Genbi, ada organisasi, ada kuliah, tapi boleh lulus dengan kemarin berapa tahun? 3,5. Iya, 3,5 tahun so lulus walaupun banyak organisasi. Jadi sebenarnya ini mematahkan stigma masyarakat. Betul bahwa nggak harus kuliah pulang for mau lulus tepat waktu dengan orang kura-kura kuliah rapat Iya. orang lain masih boleh mau lulus dengan tepat waktu. Iya, betul. Kalau dari Pak Abi bagaimana? Memanage Abi pe waktu, apalagi beasiswa, kekom dang begitu. Iya sih Kak tuh. Jujur pas sama dengan brother Bekam Iya. udah bilang, sebenarnya DP kendala sih kalau Bekam mungkin udah bilang kan tentang orang memanage waktu yang secara eksternal yang rupa organisasi. Iya, betul. Cuman sebenarnya kalau untuk kita sendiri mungkin mau menambahkan DP kendala itu dari patron kredit sendiri. Apalagi online tuh orang kan 2 Oh, tahun iya. ini online. Betul. Biasanya online begini tuh orang aduh kali tuh rasa malas jadi timbul. Iya. Biasanya kalau kelas off cam yang nggak pakai kamera menyala itu pasti kali dia tahu mahasiswa Iya. ada yang mungkin yang cuma ada tidur, ada di jalan. Cuma itu kembali lagi Pak Bekam udah bilang tadi, kembali lagi peterobit diri sendiri dah. Kalau misalnya orang memang niat,
ya pasti orang boleh tahu nge-manage bagaimana. Cuman untuk yang mungkin lebih ke memotivasi orang diri sendiri dan orang kuliah itu dengan tujuan apa? Kalau misalnya orang sekolah, kon cuma ujung-ujung sekolah nggak ada tujuan, ya mungkin memang blur dan orang nggak tahu mau ke depannya. Kalau dari Pak Abi berarti semua harus berjalan beriringan dah antara sekolah, organisasi dan lain biar DP tujuan tetap jelas dan kalau orangnya dapat satu, orang dapat di satu. Iya gitu no. Kira-kira ini Tape Bro dan Tape Sis ini ada percintaan nggak sih selama kuliah? Jadi kan bisa jadi tantangan khusus tuh Pak Tora kalau apalagi kalau udah bucin-bucin. Kuliah offline, kuliah online, bucin di satu. Kalau Pak dari backup itu perlu nggak sih sebenarnya dibucin-bucinin dia atau bagaimana sih? Jadi kalau jadi mahasiswa yang cuma jago dialektika harus jago juga romantika. Luar biasa sekali. Memang ini karena ibarat hidup ini kok cuma satu warna nggak enak. Jadi harus berwarna-warni. Bukan berbendua begitu. Ya bukan, tapi artinya ada pengalaman-pengalaman yang boleh diceritakan. Kalau si romantika di dalam kampus itu menurut kita wajar. Wajar meskipun sekali lagi sama seperti yang kita sampaikan tadi, studi, organisasi, romantika itu harus seimbang. Apalagi sekarang anak-anak muda ya banyak yang pacaran. It's okay, tapi harus saling memotivasi supaya saling membangun, jangan karena pacaran lama lulus. Jangan pacaran terus organisasi terbengkalai. Intinya ya sama seperti yang dikatakan tadi. Semuanya seimbang dan harus ada planning jelas. Intinya kita pacaran untuk apa sih? Untuk kita pacaran kok cuma sekedar pacaran tanpa ada sesuatu yang menentukan itu apa gitu. Tapi sekali lagi kita sah-sah saja, tapi sekali lagi harus membangun. Orang bangun berarti kepercayaan sama. Bukan sebenarnya sih, orang bangun sama-sama Kang. Bangkit sama-sama dengan pasangan. Seberapa tahun Bang Batunang? Dari kuliah ini baru Kang. Soalnya baru sih kita tahu sih dia bucin-bucin. Kalau dari Pak Abi bagaimana? Kalau dari kita sih tuh bagaimana? Mau bilang, malu dong. Dia mau ngomong malu. Sebenarnya kalau untuk hubungan Pak Bekam udah bilang tadi, tetap orang tuh namanya anak muda, so pasti ada maksudnya dalam artian ada dalam ini, orang masih perkenalan belum bener. Yang maksudnya belum serius-serius mau terus begitu Berarti belum ada tujuan Kang. Kalau misalnya sudah tujuan, ada begini toh. Berarti Abi ini selama jari manis belum dilingkar cincin berarti masih menerima segala-gala Kang. Baru menerima segala-gala. Cuma kan tuh orang ya kembali lagi orang kenalan dengan orang, so pasti orang maksudnya saling memanfaatkan memanfaatkan dalam artian simbiosis mutualisme. Kalau misalnya kita udah tugas, kalau dia boleh bantu ya orang mau kebantu begitu. Atau diskusi sama-sama Kang Bek. Iya. Saya belajar sama-sama. Jangan cuma sleep call Beka. Jangan cuma sleep call punya guna bikin panas HP. Jadi kalau dari Pak Abi tetap masih lebih baik kok sekarang perbanyak kan, kalau bukan perbanyak cabang perbanyak relasi. Orang mesti perbanyak relasi. Kalau dari Pak Abi dengan Bekam, menurut Abi dan Bekam toxic relationship itu apa enggak sih Pormoni? Kan sekarang kan lagi isu-isu kan. Kalau orang sekarang buka TikTok, orang FYP paling banyak tuh ada 50% tuh tentang hal-hal seperti itu. Apalagi sekarang kan ada banyak kasus-kasus tentang perempuan yang bunuh diri karena dia kena toxic relationship. Mungkin bisa menurut Ngoni bagaimana kasus-kasus seperti itu? Toxic relationship ini luas ya. Bisa betul verbal, non verbal. Ya, betul. Bisa karena perkataan ataupun karena tindakan-tindakan tertentu ya. Kembali lagi pintar-pintarnya kita, jadi cewek ataupun jadi cowok, pintar-pintarnya kita. Maksudnya ya kalau jadi cewek ya lihat dulu, kalau laki-lakinya kasar ya jangan diterima lah. Kalau simpel toh. Biasa kalau secinta buta mau kasar terobos itu anggapan tempo duelo iya mantap sekali. Orang kan generasi baru tuh digitalisasi pikirannya sekarang harus lebih terbuka. Iya betul sekali. Kalau dari Abi atau pernah mengalami nih toksik nih dia? Masalah toksik sih ya biasanya kan kalau untuk sekarang orang mungkin lebih dewasa. Untuk dulu-dulu mungkin pernah. Pernah mengalami nih toksik. Cuman ini kembali lagi kalau misalnya orang ada pengalaman, biasanya itu lebih ke orang waspada for orang diri sendiri. Karena sudah pengalaman toh. Ya, Rupa Beka udah bilang tadi kalau misalnya ada cowok atau cewek yang mungkin negatif, orang tahu. Sudah orang atau bukan menjauh, cuman mungkin
orang lebih ke menjaga jarak. Maksudnya jangan ada hubungan yang lebih selain dari teman. Jadi intinya memang orang diri sendiri sih mau terima tuh orang itu atau nyada. Sebenarnya boleh dapat lihat sih kalau dari PDKT sudah boleh DP red flag. Aduh sebenarnya orang mesti menjaga jarak sih. Oh ya Allah dia begini dia begitu. Jadi sebenarnya sudah sih. Kalau itu kan dari pengonipe asmara toh. Kalau dari pengonipe mengonipe keuangan. Kalau dari Genbi kan kemarin dapat beasiswa. Samo so tahu beasiswa itu doi. Samo tahu beasiswa itu doi. Kalau kemarin dapat apa kali terima kan? Apa kali aduh banyak sih itu 2 digit sih itu jumlahkan itu bagaimana sih? Harga iPhone baru itu. Dapat 2 lah sih. Mana yang second? Kalau dari Pak BK bagaimana? Dan BK manage doi kan kalau bilang lah sekarang kan masih remaja, masih dalam pantauan orang tua tapi orang so punya uang sendiri dang. Itu mungkin bagaimana BK memanage BK doi? Setiap orang punya pengalaman beda-beda ya. Yep, tapi kalau kita secara pribadi lebih ke ingin ke depan ya atau kalau bahasa ekonomi lebih kerennya kayak sektor real gitu dan. Jadi lebih misalnya kalau terima beasiswa beli laptop, handphone, tapi kembali lagi sesuai kebutuhan. Misalnya laptopnya kan kita misalnya sudah cukup lama, dipakai untuk beli laptop yang baru. Jadi lebih ke kelihatan seperti itu karena memang kalau UKT misalnya itu kan sudah dipost oleh orang tua. Jadi lebih ke kebutuhan-kebutuhan yang memang nampak kayak sektor real begitu. Jadi memang tiap orang DP kebutuhan personal kan tuh beda-beda. Ada kan tuh yang DP doi beasiswa memang dia sebarkan DP UKT sampai dia banyak minta ke orang tua. Atau ada lagi yang DP kebutuhan memang dia pakai for memang laptop kayak rupa Bekam Kang. Kalau dari Pak Abi tuh beasiswa kemarin atau doi hari-hari bagaimana? Kalau bersyukur katut orang karena ada dapat beasiswa sama deng hari ini dia bilang tadi tuh 2 digit. Mobil aja 24 juta say banyak. Jadi kata ini 24 juta ini bersyukur sekali, membantu sekali, bukan cuman sebatas dibayar doi kuliah. Maksudnya dalam arti yang kali kan kerupat orang di Unclub ada yang sertifikasi. Itu maksudnya terbantu sekali dang. Apalagi kalau misalnya ini kan orang online. Biasanya kalau dari kita karena rumah di Malayang jadi cukup jauh for Mopi Ermadidi. Nah, biasanya kalau doi oto orang tahu kan sekarang Sona itu lumayan berasa dah mau bayar. Jadi kalau balai-balai ya sangat terbantu sekali apalagi orang punya kebutuhan sebagai mahasiswa kan yang kali mau beli buku atau mungkin yang kali apalagi sekarang kan kuota begitu sangat terbantu sekali Bilang makasih dong Pak Bank Indonesia. Thank you Bank Indonesia. Gara-gara Bank Indonesia orang so terbantu. Sebenarnya bukan karena DP beasiswa atau karena DP doi. Orang banyak terbantu dengan orang relasi, perbanyak teman, ilmu. Betul apalagi ilmu, kesempatan-kesempatan. Lupa tadi Beckham bilang hidup itu kesempatan toh, bukan tantangan. Tantangan kan, tantangan di kesempatan. Nah, memang begitu. Nah, ada lagi sih yang jadi isu-isu di perkembangan remaja-remaja rupa orang asik remaja atau orang sekarang healing dang. Kan biasa orang kalau so healing itu berarti dia so stres toh rupa kalau rupa pak kita so 1 bulan dah berkecimpung dengan tapi skripsi atau so butuh healing. Kalau healing dari Pak Beckham bagaimana dang? Orang kan healing beda-beda toh. Ada yang DP healing harus ke alam, ada yang isolasi diri, beda dang macam-macam. Kalau dari Pak Beckham healingnya bagaimana? Kalau dari kita sih kembali lagi ya mau stres karena apa dulu. Jadi kalau dari kitanya sih sering melihat kalau tantangan itu kesempatan. Jadi kalau tantangan itu kesempatan berarti stresnya itu harus diminimalisir seminim mungkin. Tapi stres pasti ada lah. Kalau hadapi ada banyak kegiatan stres, kali emosi naik. Betul. Emosi boleh sampai naik, boleh tak salah sedikit. Sensitif sekali. Ya, kalau kita sih cara healingnya sih lebih ke waktu pribadi lah, me time. Me time, oke. Forget everything yang udah di belakang itu apa. Jangan lupa jari WA nih. Dari orang butuh. Dia lama sekali jari WA. Termasuk juga romantika. Berarti yang mau Beckham itu mesti tahan banting karena dia butuh me time. Memang butuh me time. Kalau me time with her. Itu lesoka enaknya ada bucinan kan? DP healing lain. Kalau dari Pak Abi dong bicara ini pasti healingnya beda ini. Iya pasti beda sih. Kalau para buang toh. Karena jomblo. Karena mau tahu. Facebook case ini guys.
Jadi kalau kita sendiri, kita cara ini memang sama dengan Bekam udah bilang me time. Cuman mungkin bukan cuma sekedar me time, biasanya karena dekati orang tua toh. Jadi kalau ada orang tua biasa itu kalau nggak mau baca sama-sama atau biasa sejak keluar dari orang tua itu termasuk healing no, karena kalau misalnya orang ada beban mungkin di kampus terlalu banyak tugas atau di organisasi terlalu banyak tugas begitu ketika orang sama-sama di orang tua cuman orang mau baca cerita atau orang curhat-curhat begitu ya sangat terbantu sekali dong, maksudnya daripada terlepas beban begitu ya. Enak sekali berarti. Memang Abi mesti bersyukur punya orang tua yang open minded dengan aktivitas orang dang, karena kebanyakan banyak orang tua yang mungkin belum open tentang healing, tentang orang harus bisa istirahat loh, orang ada waktu istirahat loh karena orang aktivitas yang banyak, apalagi yang bisa open orang curhat. Memang harus orang harus bersyukur sih dengan hal-hal kecil-kecil seperti itu. Ya, betul. Kalau ini ada yang DP healing sehabis doni berdua beasiswa belanja, apalagi sekarang kan kebutuhan kayak mau lebaran, mau puasa, diskon. Aduh, e-commerce sekarang lagi banyak sekali DP diskon menjelang hari raya ini. Ini ada yang DP healing begitu? Atau healing pasiar bajalang tempat wisata sekarang, walaupun tempat wisata lagi covid Kang, tetap orang protokol kesehatan, kan banyak tempat wisata yang sekarang buka. Ini nggak ada yang healing ke tempat seperti itu? Mungkin ada tapi bukan tong dua. Yang pasti sih kalau soal misalnya terima duit tadi ada sih kalau misalnya orang dia pakai belanja lain sebagainya, tapi mesti bijaksana dalam berbelanja. Bijak sekali for berbelanja itu, jangan langsung saya habis tuh doi karena rupa tadi orang kebutuhan banyak. Orang kebutuhan banyak, orang healingnya banyak kan guys. Orang stres tapi sekali-sekali pesiar apa-apa. Iya, karena semakin kita lihat anak muda sekarang DP isu tuh kebanyakan tentang stres. Kebanyakan sekarang psikolog dan psikiater sekarang lebih rame. Maka kalau mau kuliah mungkin berapa puluh tahun ke depan, psikiater dan psikolog ini jurusan kuliah the best sih sekarang daripada ekonomi dan hukum karena terlalu banyak guys. Jadi mungkin ke psikolog, psikiater. Oke, dari orang bahas healing Kang. Kalau dari Pak Bekam, DP tips and trick belajar Jodang. Ini for semua teman-teman. Apalagi kan kalau di Genbi, orang ada minimal IPK, harus punya keterampilan, pokoknya harus minimal cerdas lah. Kalau dari Pak Bekam itu DP tips and trick bagaimana Kang supaya lulus tepat waktu? Jujur hari ini, kalau soal tips belajar, kalau kita secara pribadi ya waktu terima BI itu kita banyak pakai duit BI, duit beasiswa untuk beli buku. Apalagi misalnya di ilmu hukum ya, nonsense kalau seandainya orang bisa cerdas tanpa membaca. Jadi mesti perbanyak ilmu itu dengan membaca. Apalagi sekali lagi tadi kalau kita jurusan hukum ya, di ilmu hukum ya mesti banyak membaca. Jadi itu yang kurangnya dari mahasiswa sekarang itu, minat membaca, literasi sekarang kurang karena juga ada kesibukan organisasi. Jadi kembali lagi ke tadi, gimana orang bisa memanage waktu supaya ada waktu orang bisa belajar. Misalnya kita tiap malam itu sisihkan belajar, sisihkan baca buku. Misalnya kita ambil contoh, itu kalau bukunya ada 200-an halaman, nah targetnya itu satu hari 25 halaman. Harus. Karena kalau dia 25 halaman, buku yang tebal, misalnya kita contoh kalau teman-teman di dunia hukum tahu mungkin disertasinya Mahfud MD, itu tebal sekali, itu bisa dibaca sekitar 1-2 minggu. Baca disertasi. Iya, disertasi itu, ini belum DP buku-buku yang lain-lain sebagai anak hukum. Buku-buku yang lain. Jadi kuncinya di situ, dengan membaca orang menambah pewawasan. Sekali lagi ya harus membaca. Jadi orang sisihkan waktu. Kalau kita sih mungkin beda-beda dari teman lain. Kalau waktu konsentrasi paling tinggi itu di malam hari. Oke, di malam hari. Memang sekarang lah kita lihat kebanyakan minat membaca di Indonesia kan sekarang rendah sekali. Kurang, apalagi di Sulawesi Utara. Iya, malah yang meningkat itu minat sosial media. Itu tinggi sekali. Memang kayak orang-orang tuh bisa sampai satu hari bisa lebih banyak waktu di sosial media atau di gadget, Kang. Kalau dari Abi, bagaimana dong Abi cara tips and trick dan ini for teman-teman semua? Abi baru-baru IPK berapa? Yang terakhir? Mau jujur? Iya, jujur saya, jangan ada dosa di antara kita. Puji Tuhan kan tuh di atas 3,8.
karena IPK mau masuk GNB Kang minimal 3,25 ya guys kalau mau masuk GNB. Karena Untuk swasta. Oh, untuk swasta. Kalau negeri 3. Oh iya 3,00 ya. Kita patokan memang harus 3,25 biar memotivasi Ya, diri ya kan. Itu dia. Di atas IPK. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk tips belajar sama yang Beckham udah bilang tadi itu banyak membaca. Cuman lebih kalau dari kita sendiri itu orang mesti kelar trompet tugas ya dulu nih. Oh iya. Trompet tugas biasanya karena online begini lah tuh. Apalagi kalau dosen misalnya kasih due date itu 1 minggu. Biasanya mahasiswa itu nanti mau tunggu H-1 atau bahkan sekurang berapa jam baru dorong backing. Iya. Padahal seharusnya kalau misalnya orang mahasiswa yang bijak itu paling kurang beda baju tugas, ada waktu tafrei itu seharusnya terang boleh backing Iya, ya. betul, Karena betul. semakin bagus orang atur waktu itu nilainya percaya jo semakin bagus sedang orang mau dapat. Iya. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Iya, kan? siap sekali. Iya. Biasa kebanyakan orang yang kita lihat tapi teman-teman, dorang memang the power of kepepet. Jadi semakin minim tuh waktu, semakin bekerja cepat tuh otak. Tapi DP bisa akang, orang tuh setengah mati mau baca ulang nang tuh orang petugas. Jadi orang tuh setengah mati mau koreksi, bisa nih boleh mau perbaiki dan lain-lain. Mungkin itu ya tips and trick for teman-teman belajar membaca, bukan belajar membaca sekuliah memang rajin membaca. Iya, rajin membaca. Ya ampun, receh sekali. Torong mesti rajin membaca, pergunakan torong pe waktu, torong pe uang, torong pe kesempatan yang ada sekarang di masa muda for torong pe investasi nanti di masa tua. Betul sekali. Toh? Baik, sekian itu dari kami. Terima kasih kepada teman-teman Genbi. Energi untuk negeri.